katakan jaga. Barulah dia katakan jaga. Nah, kemudian tentu untuk memahami apa yang kita lihat pada waktu tidur, orang yang mengalami itu sendiri tidak tahu apa makna daripada mimpi-mimpi yang dia alami dalam tidur, kecuali orang yang memang ahli takbir mimpi. Nah, bagaimana tasbihnya antara sesuatu yang dilihat dalam mimpi dengan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi. Kita ambil salah satu contoh. Ketika pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam masih di dalam penjara. Jadi dua orang temannya itu mengadu kepada raja karena kedua orang teman ini dia mimpi di dalam penjara. Dia mimpi dalam penjara. Satu bermimpi bahwa dirinya membawa roti lalu dipatok oleh burung, dan satunya itu bermimpi lain, maka kedua-duanya diberikan kalian akan cepat keluar dan kalian akan kembali untuk dikerjakan di istana raja. Tapi nanti salah satu di antara kalian ada yang begitu mulai bekerja langsung dia dihukum dan dimatikan. Kemudian satunya di antara kalian akan tetap bekerja dalam waktu yang cukup lama. Maka kenyataan-kenyataan yang dialami oleh mereka berdua dasar takbir mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam itu menyebabkan raja ingin mengeluarkan Nabi Yusuf lantaran raja bermimpi ada 7 tandan yang subur dililit. Ada 1 tandan yang subur dililit oleh 7 tandan yang kurus. Begitu juga ada sapi yang gemuk ditanduk oleh sapi yang kurus. Maka ketika semua tabir mimpi di istana diundang oleh raja untuk menakwil mimpi itu, ternyata tidak ada yang meyakinkan. Akhirnya 2 orang daripada teman Nabi Yusuf di penjara itu melaporkan kepada raja bahwa ada teman saya di penjara itu, dia bisa menakbir mimpi. Ketika disuruh untuk mengeluarkan Yusuf, Yusuf tak mau keluar sebelum dia diberitahu tentang apa sih maksudnya Ratu Muduli mengundang para gadis-gadis itu. Kemudian setelah semua hadir dibagikan jeruk, delima, apel, lalu dibagikan pisau. Lalu setelah mereka semua pada kebagian, saya disuruh keluar dan semua mereka itu memotong tangannya. Nabi Yusuf bukan tidak tahu maksudnya, tapi supaya dijelaskan oleh mereka sendiri. Terus saja dulu dijelaskan apa maksud Tuhan. Kembalilah orang itu. Ternyata maksudnya adalah untuk menyulut syahwat Nabi Yusuf alaihissalam agar tertarik kepada perempuan, sehingga kalau dia sudah tertarik, di saat itulah dia akan menjebak Yusuf. Zulaikha akan menjebak Yusuf. Itu maksudnya. Nah, setelah itu kembali mereka berdua menyampaikan hal itu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf mau keluar. Ini adalah merupakan suatu contoh bahwa memang takbir mimpi ini kadang-kadang kalau dia memang dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala untuk kasyafah, dia tahu. Dulu Abdul Muttalib, kakek daripada Rasulullah SAW, memimpikan pada jauh sebelum dilahirkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bermimpi ada 4 benang yang berwarna 4 warna, putih, hitam, merah, dan hijau. 4 benang ini dari bumi sampai kepada langit. Itu dalam kitab Madarijus Ul ada.
Akhirnya Abdul Muthalib pun datang kepada seorang perempuan Arab yang sudah tua, yang ahli tabir mimpi, sehingga dengan pemberitahuan daripada perempuan tua yang tabir mimpi ini, Abdul Muthalib yakin bahwa akan ada lahir seorang daripada keturunannya yang akan menindaklanjuti tugas daripada 4 orang Nabi Rasul, yaitu tugas Nabi Nuh, tugas Nabi Ibrahim, tugas Nabi Musa, dan tugas Nabi Isa alaihissalam. Sehingga dikasih tahu yang warna putih ini adalah Nabi Nuh, yang warna hijau ini adalah Nabi Ibrahim, yang warna merah adalah Nabi Musa, yang warna hitam adalah Nabi Isa alaihissalam. Nanti satu yang akan menjadi generasi selanjutnya. Walaupun ada pelanjut-pelanjut yang lain daripada murid-murid mereka untuk mereka, tapi tidak dominan hasil yang akan didapatkan, kecuali setelah lahirnya salah seorang daripada zuriyahmu yang akan melanjutkan mereka. Sehingga Islam ini sesungguhnya adalah merupakan pembaruan daripada agama yang diajarkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Itu sebagai salah satu contoh. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh beliau, in kunta fatanan salasata amsalin, artinya wayakfika minhu in kunta fatanan atau fatanan salah satu amsilati. Kalau kau orang cerdas, katanya, cukup 3 saja contoh akan dapat mengantarkan kita untuk paham akan apa itu akhirat. Dari contoh-contoh itu, faqad jaa rajulun ila Ibni Sirin, maka sungguhnya telah datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Sirin. Faqala, maka dia berkata, ra'aitu ka'anna fi yadayya khatiman. Saya melihat dalam tidur saya seolah-olah pada tangan saya, fi yadi, pada tangan saya itu khatiman, ada cincin. Ada cincin. Akhtimu bihi, yang saya stempel dengannya. Afwah rijal, mulut-mulut. Jadi ada stempel yang saya stempel dengannya, mulut para lelaki, wa furujin nisa, dan para perempuan. Nah, itu dilihat oleh Ibnu Sirin, oleh laki-laki yang datang kepada Ibnu Sirin. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Sirin, saya lihat pada saat waktu tidur, saya ini mempunyai stempel yang saya pergunakan untuk stempel mulut daripada para laki dan daripada perempuan. Faqala, maka Ibnu Sirin mengatakan, innaka muazzinun, kau muazzin ya, kau muazzin. Tuazzinu fi Ramadana, kau pernah azan pada bulan Ramadan, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Kau seorang muazzin, tetapi pada 1 bulan malam daripada bulan Ramadan, kau bangun lalu azan sebelum terbit fajar. Qala sadaqta, benar, kau benar. Nah, kalau kita lihat apa kaitannya dengan bangun azan sebelum fajar dengan stempel yang dipergunakan untuk mentempel mulut laki-laki dan para perempuan yang dilihat dalam tidur. Ini kalau kita tidak dijelaskan oleh orang-orang yang ahli, tidak bisa kita tahu seperti halnya orang-orang yang mempergunakan trik dalam sulap itu. Tak bisa. Qala sadaqta. Wajah rajulun akhar. Yang kedua, ini contoh yang kedua. Datang laki-laki yang lain. Aqala, maka yang berkata,
Ra'aitu ka'anni asubbu az-zaita. Aku melihat dalam tidurku seolah-olah saya menuangkan akan minyak. Zaitun, minyak pada zaitun. Saya menuangkan minyak pada buah zaitun. Faqala, maka berkata ya Ibnu Sirin lah ini, in kana tahtaka jariyatun, jika ada di bawahmu seorang budak perempuan, ishtaraitaha, yang kau beli dia, yang kau beli akan budak perempuan itu. Kemudian tafatasha an haliha, maka meneliti akan keadaannya, apatis an haliha, maka coba kau teliti bagaimana kelakuannya. Fa inna ummaka, maka sudah ibumu sabiat disigarkan. Apa itu sabiat? Subiat disigarkan. Maka inna ummaka, sudah ibumu subiat disigarkan. Dia pernah dicaci maki pada waktu kecil. Pada waktu kecil, atau ditawan pada waktu dia kecil. Ini adalah mimpi yang dilihat dalam tidurnya. Dia bermimpi bahwa dia itu menuangkan akan minyak pada buah zaitun. Lalu diberikan penjelasan, kau memiliki seorang budak perempuan yang kau beli dia, coba kau teliti kelakuannya. Nah, setelah itu coba kau pikirkan, renungkan, ternyata ibumu dulu tawanan pada waktu kecil. Li'anna zaituna, karena bahwasanya zaitun itu asal zait, yaitulah asal daripada minyak itu. Bahwa yuraddu ilal asli, maka dia dikembalikan kepada asalnya. Panazar Faiza, maka dia memandang. Faiza jariyatuhu, coba dia memandang secara teliti. Faiza jariyatuhu kanat ummah, maka tiba-tiba Daria ini budaknya perempuan itu adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri berarti dia laki-laki lah, anak daripada seorang budak perempuan. Waqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala, waqad subiyat fi sigarihi, sesungguhnya dulu ibunya itu ditawan pada waktu kecilnya laki-laki tersebut. Wa qala lahu akharun, yang ketiga, berkata bagi Ibnu Sirin oleh laki-laki lain, ra'aitu ka'anni ukallidu ad-durra fi a'naqil khanazir, saya bermimpi seolah-olah saya ini ukallidu, saya mengalungkan ad-durra, akan mutiara fi a'naqil khanazir, pada leher-leher babi. Saya bermimpi bahwa saya ini adalah mengalungkan akan kalung mutiara pada leher-leher babi. Faqala, maka Ibnu Sirin mengatakan, innaka ta'lamul hikmata tu'allimu, innaka tu'allimul hikmata ghaira ahliha, sesungguhnya kau itu mengajarkan akan hikmah pada bukan ahlinya. Fakana kama qala, maka betul laki-laki itu seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin. Artinya begini, kau pernah mengungkapkan kalimat-kalimat yang syarat dengan hikmah yang rumit kepada orang yang bukan ahlinya. Itu ibaratnya kan tidak cocok kalau mutiara digantungkan pada leher babi. Seharusnya kalau mutiara itu digantungkan pada leher perempuan. Nah, itu kalau contoh-contoh semacam ini dijadikan dia oleh para ulama sebagai satu gambaran untuk menggambarkan tentang kehidupan dunia. Jadi kehidupan akhirat itu adalah kayak
mimpi. Kayak mimpi. Ini maksudnya kayak memahami mimpi. Bukan kehidupan akhirat mimpi, tapi adalah cara untuk memahami akan kehidupan akhirat itu kayak kita memahami akan mimpi. Seringkali kita tidak tahu apa sudah arti daripada mimpi itu. Kita tidak tahu. Kalau kita tidak pernah belajar sebagai orang-orang yang memang mendalami tentang takbir mimpi. Nah, itu gambaran daripada cara memahami akhirat. Sehingga disajikan kehidupan akhirat itu dengan tamsil-tamsil dan perumpamaan-perumpamaan. Wa ta'biru min awali, dan pentakbiran mimpi daripada permulaannya ila akhir sampai akhirnya. Amsalun, yaitulah contoh-contoh tu'arrifuka tariqa darbil amsal, yang dapat memberitahukan kepada engkau jalan atau metode penggunaan daripada contoh-contoh itu sendiri. Wa inna ma na'ni bil mathli, sungguhnya yang kami maksudkan contoh. Apa yang maksudnya contoh? Ada makna fi suratin, yaitu adalah mengantarkan, menunaikan makna pada suatu gambaran. In nazara ila maknahu, in nuzira ila maknahu, jika dipandang kepada maknanya, wajadahu shadiqan, niscaya dia akan menemukannya benar jika dipandang kepada maknanya. Wa in nazara ila suratihi wajadahu kadiban, dan jika ia pandang kepada gambaran zahirnya, maka dia menemukan bohong. Ini seperti itu kan, dia mimpi pertama, mimpi yang pertama dia memimpikan bahwa dirinya memiliki stempel di tangannya untuk ditempel untuk laki-laki dan kelamin perempuan. Kemudian yang kedua, dia memimpikan bahwa dirinya menuangkan akan minyak pada buah zaitun. Yang ketiga, dia memimpikan bahwa dirinya adalah menumpahkan Nah ini sebagai contoh. Dulu pernah, ini pada zaman politik dulu ya, ada seorang ya teman kita lah di pondok. Nah, memang dia bergaul dengan politisi. Setelah dia di pondok, terus dia mimpikan salah seorang ulama besar dimasukkan ke dalam botol, kemudian botol ini dibakar, dimasukkan ke dalam neraka, dikocok, dimasukkan ke dalam neraka. Ini kan mimpi. Tapi ketika mimpi ini tersebar, untung sekarang tidak ada HP, pada waktu tidak ada HP. Maka teman ini terus dibuli oleh para murid daripada ulama tersebut. Wih, heboh. Kalau sekarang mungkin jadi Indonesia ya, tapi dulu hanya sekedar bisa di Lombok saja. Dan impikan seorang ulama besar dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikocok, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata impi ini menjadi inspirasi murid-muridnya untuk menjadikan contoh bahwa sekalipun kita dimasukkan ke dalam deri, tetapi dimasukkan ke dalam neraka, lalu diri kita tidak disentuh oleh api kan, tidak disentuh oleh api. Tapi sakitnya itu adalah lebih parah daripada kita bersentuhan langsung dengan api. Itu jadi inspirasi mereka. Jadi ketika itu memang kan, ini kan apa arti sebuah mimpi? Dia akan menjadi suatu penistaan apabila diceritakan. Jadi seolah-olah mengatakan begini, ada seorang yang orang pergi berhaji. Kemudian ada tetangga atau mungkin teman yang memimpikan teman yang berhaji ini kok selama dia berada di Mekah nggak pernah dia pakai topi. Saya mimpikan nggak pernah pakai topi. Lalu dia tanya kepada seorang, tanda haji yang tidak akan diterima orang itu. Itu kata siapa? Kata si yang memberikan jawaban terhadap
cerita bahwa saya kok mimpi tadi pada malam Arafah itu saya lihat teman kita ini tidak pernah pakai topi. Padahal itu kan kalau dia sedang ihram tidak pakai topi. Tapi dia bertanya pada orang yang mungkin ada istimewa juga. Itu sudah tandanya tidak terima hajinya. Kenapa? Karena uang yang digunakan untuk berhaji itu banyak yang haram. Jadi fitnah. Padahal sudah mimpi, tapi salah diterjemahkan. Ditakbir itu mimpi. Nah, ini artinya mimpi itu seringkali orang mengatakan kayak mimpi di siang bolong. Kayak mimpi di siang bolong. Artinya sebenarnya setiap mimpi itu ada isyarat daripada kehidupan yang akan terjadi atau mungkin yang sudah terjadi. Seperti contoh yang 3 ini. Ada yang sudah terjadi pada umumnya kan, yang sudah terjadi, yang diartikan oleh Ibnu Sirin. Nah, berarti ketika kita waktu hidup dunia sekarang, bagikan orang yang tidur lalu ingin mengetahui akan akhirat, kita tidak mungkin tahu kecuali setelah kita mati. Karena akhirat itu adalah suatu alam yang akan kita alami setelah kita mati. Mengenai informasi-informasi daripada orang mati ini belum ada kan yang mereka sendiri, kecuali kadang-kadang ada yang bermimpi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ diterangkan ada seorang waliullah yang namanya Ishaq Al-Muwafiq. Ishaq Al-Muwafiq ini punya banyak para wali yang memang dalam kehidupannya banyak riyadhah. Nah, akhirnya pada suatu ketika sahabatnya yang masih hidup dibukakan hijab, bertemu dengan Ishaq Al-Muwafiq. Lalu ditanya, bagaimana keadaan Tuhan sekarang di sini? Alhamdulillah, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah. Kemudian dosa-dosa yang sedikit-sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mana teman kita yang lain? Nah, teman kita satu ini baru saja dia berangkat menuju Aras. Dia ingin jalan-jalan di Aras. Dia ingin rekreasi di Aras. Karena daripada Ishaq Al-Muwafiq kepada teman yang masih hidup ini, dia muka sapa, bukan mimpi dalam tidur, tapi dia muka sapa. Nah, apakah itu juga merupakan satu gambaran akhirat yang memang karena yang dimimpikannya dilihat adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati, dia mengalami. Sehingga memang kadang-kadang betul ya, pada satu saat kita merasakan dalam tidur kita bersama orang-orang yang mati, dia sudah mati, dari keluarga kita, dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Kemudian kita lihat ya, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Nah, apakah apa yang kita lihat itu memang betul begitu keadaannya, ataukah itu merupakan suatu gambaran daripada kehidupan yang akan kita saksikan di masa mendatang, yang ada kaitannya dengan yang kita lihat dalam tidur itu, atau memang sesuatu yang sudah dialami. Kalau muka syafah itu memang betul-betul yang nyata, bukan mimpi. Tidak punya ta'wil lagi. Tidak punya ta'wil. Karena dia muka syafah. Nah, sekarang ini adalah kalau mimpi, dia mempunyai arti. Banyak kan dalam Al-Quran, seperti dia termasuk Nabi Yusuf tadi itu. Inni ra'aitu ahada asyara kaqaba wasyamsa wal qamara aituhum li sajidin. Itu ternyata Syamsul itu adalah saya, bapak kamu, kata Nabi Yakub. Kemudian Kamar itu adalah ibumu. Sedangkan itu bintang-bintang itulah saudara-saudaramu. Hormat kepada kamu. Padahal pada waktu itu bukan hormat, tapi pada akhirnya dia akan hormat. Pada saat itu justru membuat Nabi Yusuf itu disakiti. Sampai Nabi Yakub mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan mimpimu pada saudara-saudaramu,
Kalau kau ceritakan mimpi mereka akan menganiaya kau dengan berbagai macam kekayaan. Biarlah sudah saya yang kau ceritakan. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau sekarang ini memang betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la yabqa minan nubuwati illa ar-ru'yatus shaliqah. Tidak tersisa kenabian itu kepada umatku sampai hari kiamat kecuali mimpi yang benar. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah, ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an nubuwah. Yang namanya mimpi orang mukmin itu adalah merupakan satu bagian daripada 46 juzuk kenabian. 46 juzuk kenabian. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mimpi. Nah, kalau mimpi orang kafir tidak masuk dalam kategori satu daripada 46 juzuk kenabian itu. Mimpi orang mukmin, baik laki maupun perempuan. Karena dia seringkali kadang-kadang merupakan jawaban daripada semua pertanyaan atau petunjuk daripada sebuah kebingungan supaya bisa dapat jalan keluar daripada apa yang ditanya. Nah, begini. Kalau dulu ya banyak yang bilang kalau kita mimpi bahwa ada sapi besar masuk ke dalam rumah kita pasti rezeki itu. Pasti rezeki. Kalau kita mimpi bahwa ada ikan besar yang kita tangkap berarti ada rezeki yang besar akan kita peroleh, baik secara pribadi maupun secara lembaga. Kata orang, kadang-kadang dia itu kita ceritakan dia akan begitu kita yakin mungkin sebagai suatu isyarat bahwa karena indazanni bi abdi, saya akan melayani hamba saya sesuai keyakinannya. Ini dalam kaitannya dengan kehidupan akhirat itu. Di saat kita masih hidup sekarang ini tidak mungkin kita pahami secara mendetail, secara mendetail. Secara umumnya adalah akhirat lawan daripada kehidupan. Akhirat adalah kita alami setelah kita mati, sedangkan kehidupan ini adalah dunia ini adalah apa yang kita alami sebelum mati. Jadi tiga yang disajikan contoh oleh beliau karena sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa cukup bagimu 3 contoh saja. Kalau kau cerdas, kau akan bisa paham tentang perumpamaan akhirat itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala al-musannif wa in nadara ila surati wajadahu kadiban, dan jika ia memandang kepada bentuk rupanya yang asli, dia menjumpainya adalah suatu yang bohong. Fal muazzinu in nazara ila suratil khatib, maka seorang muazzin ketika ia memandang kepada rupa daripada orang yang menyetempel wal khatmu dan stempel di dengannya alal furuji atas kelamin perempuan itu, ra'al kadhiban, bohong. Artinya tidak mungkin yang mentempel mulut laki-laki dan perabotan perempuan. Fa innahu lam yahtim bihi qatl, maka sungguhnya dia tidak pernah mentempel dengannya sama sekali, tidak pernah. Wa in nazara ila maknahu, tapi kalau dia memandang kepada maknanya bukan pandang pada lafaznya itu. Wajadahu shadiqan, dia benar karena seperti tadi itu. Kau mungkin muazzin ya, kemudian kau pernah pada bulan Ramadan azan sebelum datang waktu fajar, ternyata benar. Nah, itu qala al-musannif rahimahullah ta'ala, sadara minhu ruhul khatmi, karena lahir daripadanya yaitu roh daripada stempel, wa maknahu, dan maknanya. Wa itu apa? Wa al-man'u. Artinya di sini dia dapat memahami itu daripada fungsinya. Alladhi yuradul khatmu lahu, yaitu pencegahan yang dimaksudkan
akan stempel itu dengannya. Jadi stempel ini saya artikan dia penutup, ya, penutup. Khatmu, penutup. Walaisa lil anbiya'i, dan tidak ada bagi para nabi ayyatakallamu al khalqi, bahwa mereka itu berbicara bersama jamaah yang ada pada waktunya, al khalqi bersama makhluk yang ada pada waktunya, illa bidarbil amsal, kecuali dengan menggunakan akan contoh-contoh. Li'annahum, karena bahwasanya mereka itu kulliku ayat yukallimun nasa, mereka itu diberati untuk berbicara dengan orang banyak, ala qadri ukulihim, atas ukuran daripada akal daripada orang banyak itu, karena berbeda karakter. Orang-orang yang tinggal di satu daerah sekalipun, ada yang daerah elit, ada yang daerah kumuh, antara karakter daerah elit dan kumuh itu jelas berbeda. Nah, para nabi rasul disuruh untuk menyampaikan risalah Allah sesuai dengan karakter daripada siapa yang mendengarkannya. Khatibun nasa qadri kulihim, seperti yang sabda Rasulullah. Maka kalian harus menceramahi orang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Ada orang yang baru pulang kuliah, baru mulai sarjana dia orang desa. Sedikit-sedikit dikatakan, bapak-bapak, lihat contoh yang konkret. Di tempat itu, kong itu kurungan, kerit itu kedip. Lihat contoh-contoh yang konkret itu, arah konkret, kurungan kedip itu. Jadi kong itu kurungan, kerit itu kedip. Tapi ini nggak tahu bahwa dia kok sedikit-sedikit konkret, sedikit konkret. Pernah ada seorang anak saudara kepala desa, ini dikuliahkan sampai selesai sekarang. Begitu dia pulang, si anak ini, anak saudara daripada kepala desa itu, saya bangga punya kepala desa seperti paman saya ini, bangga kita dengan. Dan marah kepala desa itu. Bangga. Karena bangga itu kan menurut bahasa Sasak durhaka. Dia bangga dengan anaknya. Kenapa kamu tuh pulang-pulang kok bangga kepada saya? Saya kan yang biar kamu kuliah. Saya yang biar kamu kuliah, kenapa sekarang kau bangga kepada saya? Dok, saya betul bangga kepada Bapak, makanya kamu kurang ajar. Kenapa bangga? Nah, itu berarti tidak sesuai apa yang disampaikan dengan mukhatabnya. Pernah juga dulu seorang bupati dilapori oleh para bawahannya, Bapak, alhamdulillah sekarang dunia pertambangan kita sukses, dia bilang. Makanya semua platform yang sudah kita rumuskan sudah sukses. Berapa yang Cidobo itu? Pertambangan itu pemikirannya kepada Cidobo. Padahal pertambangan itu galian C, kemudian emas, kemudian batu dan sebagainya, mangan, itu pertambangan. Tapi dari berapa banyaknya jumlah kusir-kusir Cidobo yang ada di daerah kita. Terus sudah kabupaten itu pelapor yang ada di kantor bupati yang kemarin saya lihat. Dikatakan pelapor itu pelapor seperti itu. Berarti nggak nyambung nih. Nah, para nabi rasul karena diajar suatu metode untuk pertama mengetahui audiennya, mengetahui sasaran bicaranya supaya dia bisa menyesuaikan. Kalau memang audiennya itu, jamaahnya itulah bercampur karakternya, ada yang cerdas, ada yang terbelakang, harus digabungkan mana yang dipahami oleh orang ini dengan bahasa, pergunakan bahasa campuran. Maka percontohan itulah sebagai satu isyarat. Kadang-kadang memang itu seperti orang Arab mengatakan bahwa az-zakiyyu yafhamu bil isyarat. Orang yang pintar itu, orang jenius itu, dia akan cepat paham walau dengan isyarat saja. Dia paham, dia ngerti. Nah, sedangkan al-balidu la yafhamu walau bi alfi isyarat. Sedangkan orang yang idiot,
dengan 1000 contoh pun tidak akan bisa paham. Artinya apa? Kalau tidak disertai dengan penjelasan. Memang kadang-kadang orang itu karakternya kalau diberikan penjelasan harus dengan sesuatu yang sesuai dengan profesi dan hobinya. Profesi dan hobinya itu lebih mendekatkan. Misalnya seperti tadi itu, dia berbicara pada bapak-bapak yang menjadi petani tembakau. Maka dia inginkan bahwa petani tembakau ini paham akan pola tanam sampai kepada panen. Maka mungkin dia akan contohkan dengan apa yang paling disukai dalam proses penanaman tembakau tersebut. Apakah yang paling disukai adalah panen yang berlipat ganda dan lain sebagainya. Kemudian di antara tembakau itu mana tembakau yang paling sukses dan lain sebagainya. Nah begitu juga para peternak sapi berbeda dengan peternak kambing dan lain sebagainya. Jadi percontohan itu seringkali dipergunakan oleh sesuatu yang sesuai dengan profesi daripada orang yang akan menerima. Nah, sekarang tentang mencontohkan akhirat pada kita yang masih hidup di alam dunia ini. Nah, begitu juga bisa kita jadikan sebagai contoh pendekatan pemahaman itu dengan profesi yang ditekuni oleh para peserta didik ataupun ceramah dan sebagainya. Sehingga dari demikian mereka akan paham. Itu sebabnya maka para wali songo dulu ketika dia berceramah di pantai, lain metode yang digunakan. Ketika dia berceramah di lereng gunung, masyarakat pedesaan lain yang digunakan. Terus bahkan para wali songo ini selalu mengadakan silaturahim. Sehingga kan ada sekarang tempat sering bertemunya para wali songo di dekat tempat rumahnya Habib Lutfi yang di Semarang. Itu paling tidak 1 bulan sekali mereka merumuskan bagaimana metode dakwah yang harus diterapkan setelah pembagian lokasinya. Dia bercerita, kalau begitu begini cara, kalau begitu masyarakat itu begini cara pendekatannya. Yang penting mereka itu bisa memahami apa yang disampaikan. Nah, kemudian nanti lama-lama mereka akan tertarik untuk melakukan apa yang diberikan pemahaman itu. Akhirnya penyebaran Islam di Indonesia ini banyak yang dianggap sukses artinya dengan metode dongeng, percontohan itu. Kadang-kadang itu yang menyebabkan adanya dongeng, sehingga dongeng-dongeng ini dibayar oleh mereka kayak nyata, betul nyata. Akhirnya mereka paham. Karena pada waktu itu begitulah taraf kemampuan mereka berpikir. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qadri uqulihim annahum fin naumi, dan ukuran akal mereka itu bahwa mereka bagikan orang yang sedang tidur. Wan naimu, sedangkan orang yang tidur itu la yukshafu lahu an syai'in illa bimasalin, tidaklah akan bisa membuka, tidak akan bisa terbuka baginya daripada sesuatu kecuali dengan percontohan. Fa idza matu, maka apabila mereka meninggal, indahu, mereka jaga. Artinya karena dia sudah berada pada alam yang tadinya masih samar-samar pada waktu dia masih hidup. Wa arafu annal mitla sadiqun, dan mereka tahu bahwa percontohan itu benar. Walidza qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu bersabda Rasulullah, qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman, hati seorang mukmin yaitu berada di antara 2 jari daripada jari-jari Allah. Ini termasuk diklaim sebagai ayat hadis mutasabihat. Hadis mutasabihat. Jadi makna daripada usbu'ain min asabi'ir rahman itu, ini kan kalau di dalam
ayat, apabila ayat itu mengungkap ismul a'dha, nama anggota, maka ditakwillah dia dengan ismu sifat. Ismu sifat ini sesuai dengan fungsi daripada anggota yang disebut. Misalnya yadullah fawqa aydihim, aynama takunu fa innaka bi ayunillah. Itu apa fungsi daripada mata? Apa fungsi daripada tangan? Jadi bukan secara anggotanya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ditakwil menurut daripada ulama-ulama khalaf. Sedangkan ulama salaf ya dibiarkan saja dia. Biarkan saja maknanya tangan, tapi tangan yang tidak sama dengan tangan makhluk. Biarkan saja maknanya mata, tapi mata tidak sama dengan mata makhluk. Tapi ulama khalaf untuk membersihkan akidah kita daripada mengetikadkan Allah punya keserupaan, maka itulah sebabnya ditakwil dengan ismul sifat. Maka yadun adalah merupakan gambar daripada kudrah, kekuasaan, kemampuan. Kemudian mata adalah yang di situ bermakna al-hifzu wal muraqabah, yaitu pemeliharaan dan pengawasan. Sehingga dengan demikian ulama-ulama khalaf menakwil sesuatu yang sifatnya mengungkapkan ayat-ayat anggota dengan ismu sifat, nama sifat. Maka di sini kata qalbul mu'mini baina usbu'aini min asabi'ir rahman, itu kalau ditakwil bukan berarti tetap pada makna zahirnya, kan dua jari. Jadi seolah-olah Allah itu mempunyai jari-jari kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki, jari-jari tangan. Maka seolah-olah kalau hati kita ini dikendalikan dia oleh iradah Allah Subhanahu wa taala, apakah iradahnya itu akan mengarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan pahala, apakah dia akan diarahkan kepada sesuatu yang mendatangkan dosa? Apakah dia diarahkan kepada sesuatu yang menyenangkan atau kepada sesuatu yang menyusahkan? Apakah dia diarahkan kepada sesuatu yang membuat kita bahagia atau sesuatu yang menyakitkan? Sehingga kehidupan manusia yang dikendalikan oleh iradah Allah Subhanahu wa taala ini adalah selalu berkisar antara ya dan tidak, antara positif dan negatif, antara bahagia dan sengsara, antara senang dan susah, antara sehat dan sakit. Wa huwa minal mithal, dan dia termasuk banyak daripada contoh. Alladzi la yaqiluhu illa al-alimun, yang tidak dipahami kecuali orang-orang alim. Amal jahilu, maka ada orang yang jahil. Fala yujawizu qadrahu zahiral mithal, maka tidak bisa melampaui oleh kemampuannya akan zahir daripada misal. Dijali karena bodohnya bitafsir dengan tafsir alladzi samma ta'wilan, yang diamkan ta'wil. Sama dengan ketika Rasulullah SAW ingin untuk menjadikan seorang budak perempuan beriman sebagai ifarat. Lalu dia coba tanya untuk mengetahui dia mengakui ada Allah atau tidak. Dia ditanya, Allah, di mana Allah? Dia menjawab, fisama, di langit. Nah, ini Rasulullah tidak mengarahkannya kepada bahwa tidak di langit, tidak bumi, tidak di mana-mana, tidak qiyamuhu bi nafsihi ta'ala wa dunia. Tapi dia mengatakan membenarkan. Yang dibenarkan itu bukan membenarkan bahwa Allah itu langit, tapi yang dibenarkan adalah berarti dia percaya kepada Allah. Kalau dia sudah percaya kepada Allah, sudah masuk dia dalam kategori adalah budak beriman. Nah, karena apa? Karena dia tidak perpanjang oleh Rasulullah SAW, karena dia tahu cara kemampuannya budak itu hanya seperti itu. Walaupun mungkin kalau dijelaskan, karena selama itu sudah terbentuk akidahnya dengan melihat
patung-patung yang dianggap sebagai Tuhan. Itu sebagai salah satu contoh, sehingga tahap kemampuan yang sederhana itu ya biarkan sudah dulu, nanti sedikit baru diberikan penjelasan sampai mereka paham. Kama yusamma tafsiru ma yura minal amthilati binaum, sebagaimana dinamakan, disebut tafsir daripada apa yang dilihat daripada contoh-contoh yang ada dalam tidur itu takbiran, yang nama takbir. Jadi apa yang dilihat dalam mimpi itu penafsirannya disebut takbir. Kemudian apa yang dilihat daripada ayat maupun hadis mutasabihat, penafsirannya dikatakan takwil. Jadi takwil adalah penjelasan ayat-ayat yang mutasabihat. Yang mutasabihat itu ada mutasabihat harfi, ada mutasabihat kalimi. Kalau mutasabihat harfi itu ditakwil bisa dengan perpanjangan, yang panjangan daripada huruf-huruf itu. Kalau mutasabihat kalimi, maka seperti tadi, yaitu diarahkan dia kepada ismu sifat kalau dia mengungkap tentang ismul a'dha. Dan kalau yang lain daripada itu, nanti apa makna yang sungguhnya, tentu itulah wala la mutawilahu illallah. Tidak ada yang mutawilahu kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya yaquluna kullun min indillah. Semua datang dari Allah. Nah, nanti berarti dengan